Anjing pahlawan yang menyelamatkan keluargaku, katanya. Anjing lebih akurat dalam menilai seseorang, ya, anjing kami. Hiro, yang selama ini begitu jinak, untuk pertama kalinya menggonggong. Bukan. Ia bukan sekadar menggonggong, tetapi menggonggong seperti anjing gila yang kehilangan akal sehatnya di hadapan pria yang dibawa pulang oleh putriku. Sejak hari itu, kehidupanku yang biasa-biasa saja hancur berkeping-keping. Apa yang sebenarnya dilihat oleh Hiro? Sore yang tenang di sebuah area perumahan di pinggiran Jakarta pecah oleh gonggongan Hiro yang keras. Hiro, seekor anjing herder yang pernah bertugas selama 8 tahun di unit narkoba, menegakkan bulu-bulunya dan bersiap menerkam seorang pria. Hiro, jangan. Budi Santoso, seorang pensiunan polisi, buru-buru memegang kalung leher Hiro. Namun, ini adalah pertama kalinya ia melihat anjing penurut yang telah hidup bersamanya selama 13 tahun ini menjadi begitu agresif. Ayah, kenapa Hiro seperti itu? Tanya putrinya. Maya, dengan wajah bingung. Pria di sebelahnya, Rian Wijaya, mundur beberapa langkah. Maaf, Pak Budi. Saya memang sedikit takut pada anjing. Berbeda dengan suara Rian yang tenang, reaksi Hiro justru semakin menjadi-jadi. Seolah-olah ia sedang mempertaruhkan nyawanya untuk memperingatkan sesuatu. Padahal, 10 menit sebelumnya, semuanya begitu damai. Saat Budi sedang menikmati sinar matahari sore bersama Hiro di halaman, Maya membuka pintu gerbang. Ayah, ada yang ingin kukenalkan. Suara ceria Maya membuat Budi tersenyum. Sudah lama ia tidak melihat putrinya sebahagia ini. Ini Mas Rian. Orang yang sangat aku sayangi. Rian menyapa dengan sopan. Selamat sore, Pak. Maya sudah sering sekali bercerita tentang Bapak. Saat itulah semuanya terjadi. Begitu melihat Rian, Hiro tiba-tiba bangkit dan meledak dalam amarah. Aneh sekali. Hiro biasanya tidak seperti ini, kata Maya dengan cemas sambil menatap Hiro. Padahal hari ini aku ingin mengenalkan orang yang berharga kepada ayah. Hiro terus menggeram sambil menatap tajam hanya ke arah Rian. Tatapannya tidak biasa, seolah-olah ia merasakan sesuatu yang berbahaya dari pria itu. Hiro, tenanglah. Dia tamu kita, bujuk Budi, tetapi tidak berhasil. Hiro seolah-olah berteriak. Orang itu berbahaya, aku akan membawa Hiro ke dalam dulu. Saat Budi dengan paksa mencoba menarik Hiro ke dalam kamar, Hiro terus menoleh ke belakang dan menggonggong ke arah Rian. Ia terlihat begitu putus asa, bahkan setelah pintu kamar ditutup, lolongan Hiro tidak berhenti. Terdengar suara cakaran di pintu diiringi lolongan yang memilukan. Suasana canggung menyelimuti ruang tamu. Saya benar-benar minta maaf. Hiro belum pernah seperti ini sebelumnya, kata Budi kepada Rian. Ia merasa malu hal ini terjadi di depan tamunya. Tidak apa-apa, Pak. Hewan kadang bisa seperti itu, kata Rian sambil tersenyum ramah. Ia tampak seperti seorang pemuda yang sangat baik dan pengertian. Ayah, biar ku buatkan teh. Maya mencoba mencairkan suasana dengan pergi ke dapur. Namun, lolongan Hiro yang menyayat hati dari dalam kamar membuat seluruh rumah terasa berat. Maya sering sekali bercerita tentang Bapak. Saya dengar Bapak sudah lama bekerja sebagai polisi. Rian memulai percakapan dengan alami. Dengan sikapnya yang sopan dan pakaiannya yang rapi, dari luar ia tampak seperti pria yang baik-baik saja. Ya, sekitar 30 tahun. Sekarang saya sudah pensiun dan hidup tenang bersama Hiro, jawab Budi, tetapi di dalam hatinya ia terus memikirkan reaksi Hiro. Mengapa Hiro bereaksi begitu kuat? Saya dengar Hiro juga pernah menjadi anjing polisi, pasti anjing yang sangat pintar. Benar, dia bekerja di unit narkoba selama 8 tahun. Setelah pensiun, dia menjadi anjing yang sangat jinak dan baik. Ini pertama kalinya dia bertingkah aneh seperti hari ini. Rian mengangguk dengan ekspresi pengertian. Namun, pada saat itu, Budi melihat perubahan subtil di matanya. Perubahan itu begitu cepat sehingga ia tidak yakin. Dari dalam kamar, suara Hiro yang mencakar pintu semakin keras, seolah-olah ia meraung. Ayah, tolong dengarkan aku. Maaf sekali, Hiro berisik sekali. Tidak apa-apa, Pak. Tapi sepertinya lebih baik saya pamit sekarang. Sepertinya Hiro terus merasa tidak nyaman, kata Rian, berinisiatif untuk bangkit dari tempat duduknya.
Ia tampak seperti orang yang sangat perhatian. Loh, kok sudah mau pulang? Nanti saja, Maya mencoba menahannya, tetapi Rian menggelengkan kepala. Lain kali saya akan datang lagi untuk bersilaturahmi dengan lebih tenang. Maaf sudah membuat Bapak tidak nyaman karena hero hari ini. Rian pamit dengan sopan dan berjalan menuju pintu depan. Sambil menatap punggungnya, Budi berpikir, dia kelihatannya orang yang baik, tapi kenapa hero begitu? Begitu pintu depan ditutup, lolongan hero dari dalam kamar tiba-tiba berhenti. Seolah-olah ia tahu bahaya telah berlalu. Ketika Maya membuka pintu kamar, hero keluar dengan tenang dan mendekati Budi. Tatapannya masih penuh kekhawatiran. Hero, sebenarnya ada apa denganmu? Tanya Budi sambil mengelus kepala anjingnya. Hero menatap Budi dengan mata sedih dan merengek pelan. Seolah-olah ia berkata, "Ayah, hati-hati dengan orang itu." 4 hari berlalu. Budi terus memikirkan reaksi Hero hari itu. Bagaimanapun ia memikirkannya, ia tidak bisa mengerti. Selama 13 tahun hidup bersama, Hero tidak pernah sekalipun bertingkah seagresif itu. "Ayah, hari ini Mas Rian akan datang lagi," kata Maya sambil mencuci piring di dapur, suaranya penuh kegembiraan. "Oh, ya? Apa Hero akan baik-baik saja kali ini? Entahlah. Mungkin karena baru pertama kali bertemu. Kurasa hari ini akan baik-baik saja." Budi mengangguk, tetapi sejujurnya ia tidak yakin. Reaksi Hero hari itu terlalu kuat. Sekitar pukul 3 sore, bel pintu berbunyi. "Selamat sore, Pak." Rian masuk dengan sopan. Kali ini ia bahkan membawa sekeranjang buah, membuatnya terlihat semakin santun. Pada saat itulah, Hero kembali menggonggong dengan keras. Sama seperti sebelumnya. Bahkan lebih parah. "Mulai lagi?" desah Budi sambil mencoba menenangkan Hero. Tetapi Hero terus menggonggong seolah mempertaruhkan nyawanya untuk memberi peringatan. "Kali ini aku akan mengikat Hero di halaman." Budi membawa Hero keluar dan mengikatnya di salah satu sudut halaman. Meski begitu, Hero tetap menggeram pelan ke arah Rian dari kejauhan. "Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu kenapa Hero seperti ini." "Tidak apa-apa, Pak. Saya sudah bertanya pada teman saya yang seorang pelatih hewan," katanya. "Anjing terkadang bisa tidak suka dengan bau orang tertentu." Penjelasan Rian terdengar masuk akal. Namun, Budi masih merasa ada yang janggal. Mereka duduk di ruang tamu sambil minum teh dan mengobrol. Rian adalah pemuda yang sangat sopan. Rasa sayangnya pada Maya juga tampak tulus. "Pak, saya dan Maya menjalin hubungan yang sangat serius. Kami juga sudah berpikir tentang pernikahan." Mendengar ucapan Rian, Maya tersenyum malu. "Begitu, ya? Baguslah kalau begitu," jawab Budi. Tetapi geraman pelan Hero dari halaman terus mengganggunya. "Ayah, aku mau menunjukkan hadiah yang kuterima." Tiba-tiba Maya berdiri dan mengulurkan tangannya. Sebuah cincin cantik berkilau di jari manisnya. "Wah, indah sekali." Budi memegang tangan putrinya dan melihat cincin itu lebih dekat. Cincin perak yang diukir dengan detail halus itu dihiasi berlian kecil. Namun, seketika itu juga, sesuatu melintas di benak Budi seperti kilat. "Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat." Cincin itu terasa tidak asing. Di mana ia pernah melihatnya? Hadiah dari Mas Rian. "Aku suka sekali," kata Maya dengan senyum bahagia. "Di mana kamu membelinya?" "Desainnya unik sekali," tanya Budi kepada Rian. Pertanyaan itu hanya didasari rasa penasaran. Tetapi ia tidak melewatkan ekspresi Rian yang menegang sesaat. "Oh, itu. Ayah kebetulan menemukannya di sebuah toko barang antik. Ayah pikir Maya akan menyukainya." Rian menjawab, tetapi terdengar sedikit canggung. Ada sedikit ketegangan dalam suaranya. "Toko barang antik? Boleh saya tahu di mana tokonya? Saya cukup suka dengan barang-barang seperti itu." Pertanyaan Budi membuat Rian terdiam sejenak. "Di daerah Jalan Surabaya, tapi saya tidak ingat persis lokasinya. Tokonya kecil sekali." "Begitu, ya?" Budi mengangguk, tetapi reaksi Rian terus mengganggunya. Dan cincin itu. Ia benar-benar merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Dari halaman, Hero kembali menggonggong keras. Seolah-olah ia berkata, "Ayah, ada yang tidak beres."
sepertinya lebih baik saya pamit sekarang. Hiro terus merasa tidak nyaman, kata Rian, kembali berinisiatif untuk bangkit. Jangan, Mas. Tetaplah di sini, jangan pedulikan Hiro, cegah Maya, tetapi Rian menggeleng. Saya akan datang lagi lain waktu. Sepertinya Hiro butuh waktu untuk terbiasa dengan saya. Setelah Rian pergi, Budi duduk sendiri, tenggelam dalam pikirannya. Cincin itu, di mana aku pernah melihatnya? Dan reaksi canggung Rian tadi, ia pergi ke halaman dan melepaskan ikatan Hiro. Hiro berlari ke arahnya dan menggesekkan tubuhnya di kakinya. Seolah-olah ia berkata, "Ayah, aku benar, kan? Hiro, apa kau benar-benar tahu sesuatu?" Tanya Budi sambil mengelus kepala anjingnya. Hiro menatapnya dengan mata besarnya dan merengek pelan. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Cincin itu terus berputar di kepalanya. Aku yakin pernah melihatnya. Tapi kapan? Lewat pukul 2 dini hari, Budi tiba-tiba tersadar. Mungkinkah kasus itu? Ia teringat sebuah kasus yang belum terpecahkan yang ia tangani 5 tahun lalu. Kasus hilangnya seorang wanita muda. Cincin yang dikenakan wanita itu, Budi bangkit dan menuju ruang kerjanya. Ia membongkar kotak arsip tua untuk mencari berkas kasus tersebut. Ia mengeluarkan sebuah map usang dan membukanya. Di dalamnya ada foto wanita yang hilang itu, beserta foto perhiasan yang ia kenakan. Dan di antara foto-foto itu, ada foto sebuah cincin. Tangan Budi gemetar. Cincin itu hampir identik dengan cincin yang dipakai Maya. Tidak, bukan hampir, tetapi cincin yang benar-benar sama. Bagaimana mungkin? Budi menatap foto itu berulang kali. Tidak salah lagi. Itu cincin yang sama. Lalu, bagaimana Rian bisa mendapatkan cincin itu? Mengapa Rian memiliki cincin yang dikenakan oleh korban kasus orang hilang 5 tahun lalu? Kepala Budi menjadi pusing. Reaksi keras Hiro, jawaban canggung Rian, dan cincin ini. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau, Budi mengambil ponselnya dan mencari nomor rekannya dulu, Agus Prasetyo. Meskipun sudah dini hari, ini adalah masalah penting. Namun, sebelum menelepon, ia ragu sejenak. Mungkinkah ia bereaksi berlebihan? Saat itu, Hiro masuk ke ruang kerja dan menyandarkan kepalanya di kaki Budi. Sentuhan hangat itu membuat Budi mengambil keputusan. Ia akan mempercayai insting Hiro. Keesokan paginya, Budi menelepon Agus. "Gus, ini aku, Budi. Aku menelepon karena ada urusan mendesak." "Mas Budi? Pagi-pagi begini? Ada apa, Mas?" Suara Agus terdengar khawatir. "Kamu ingat kasus hilangnya Rina Lestari yang aku tangani 5 tahun lalu?" "Oh, kasus itu? Tentu saja saya ingat. Kasus yang akhirnya tidak terpecahkan itu. Apa Mas Budi bisa tolong periksa lagi berkasnya? Terutama yang berhubungan dengan cincin yang dikenakan korban." Hening sejenak di telepon. "Mas, apa jangan-jangan Mas Budi menemukan petunjuk?" "Entahlah. Aku belum yakin. Jadi aku harus hati-hati. Aku melihat cincin yang mirip." "Di mana, Mas?" Budi ragu. Ia belum bisa mengatakan bahwa ia mencurigai pacar putrinya sendiri tanpa bukti yang kuat. "Tolong periksa dulu berkasnya. Nanti hubungi aku lagi." "Baik, Mas. Saya akan periksa hari ini juga." Setelah menutup telepon, Budi menghela napas panjang. Mungkinkah ia hanya curiga tanpa alasan? Saat itu, Maya keluar dari dapur. "Ayah? Sudah bangun?" "Pagi sekali." "Iya. Ayah bangun lebih awal." "Oh ya, Ayah. Mas Rian akan datang lagi malam ini, katanya dia mau memasak dan membawanya kemari." Melihat wajah ceria Maya, hati Budi menjadi kalut. Putrinya begitu bahagia. Tetapi bagaimana jika kecurigaannya benar? "Oh, ya? Baguslah," jawab Budi, berusaha terdengar ceria. Sore harinya, Agus menelepon. "Mas, saya sudah periksa berkasnya. Cincin yang dipakai Rina Lestari itu desainnya memang sangat unik. Sepertinya buatan tangan, dan hasil penilaian saat itu mengatakan mungkin hanya ada beberapa di dunia." "Begitu. Ada informasi lebih lanjut?" "Ya. Kami sudah mencoba mencari pembuatnya. Katanya dibuat di sebuah bengkel pengrajin di daerah Jalan Surabaya. Tapi bengkel itu sudah tutup 3 tahun yang lalu." Jantung Budi berdebar kencang.
Ini cocok dengan ucapan Rian tentang toko barang antik di Jalan Surabaya. Apa kamu bisa mencari tahu kontak pemilik bengkel itu? Akan saya coba cari. Tapi, Mas, apa Mas Budi benar-benar menemukan sesuatu? Aku masih harus memastikan beberapa hal lagi. Setelah menutup telepon, keyakinan Budi semakin kuat. Ini bukan kebetulan biasa. Pukul 6 malam, Rian tiba. Kali ini, ia benar-benar membawa makanan yang sepertinya ia masak sendiri. Selamat malam, Pak. Hari ini saya masak sendiri. Terima kasih, sudah repot-repot. Hiro, seperti biasa, bereaksi dengan keras. Budi sudah mengurungnya di kamar, tetapi hanya dengan mendengar suara Rian, anjing itu terus menggonggong. Sepertinya Hiro hari ini lebih parah, ya, kata Rian, dengan ekspresi sedikit tidak nyaman. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu kenapa dia seperti ini. Namun, Budi sekarang mulai mengerti reaksi Hiro. Anjing itu jelas merasakan sesuatu. Sambil makan, Budi mengamati Rian dengan saksama. Dari luar, ia adalah calon menantu yang sempurna, tetapi sekarang Budi melihatnya dengan cara yang berbeda. Mas Rian, pekerjaanmu apa? Saya bekerja sebagai developer di sebuah perusahaan IT. Boleh saya tahu nama perusahaannya? Ekspresi Rian menegang sesaat. Hanya startup kecil, Pak. Bapak mungkin tidak akan tahu. Belum terkenal, tapi tidak apa-apa, kan, kalau aku tahu namanya? Tanya Budi dengan santai, tetapi Rian menghindari jawaban yang jelas. Nama perusahaannya agak rumit. Lain kali saya bawakan kartu nama saya? Aneh. Tidak ada alasan untuk menjawab dengan begitu canggung tentang nama perusahaan tempatnya bekerja. Lalu, bagaimana kamu bertemu dengan Maya? Kami kebetulan bertemu di sebuah kafe. Waktu itu Maya menumpahkan kopinya, dan saya membantunya. Tapi, bukankah sebelumnya ia bilang mereka bertemu di dekat kantornya? Budi mencoba mengingat-ingat dan ia yakin. Cerita Rian terus berubah. Oh, bukankah waktu itu Mas bilang bertemu di dekat kantor? Wajah Rian seketika pucat. Oh, iya. Maksud saya, di kafe dekat kantor. Mungkin saya yang menjelaskannya kurang lengkap. Meskipun ia mencoba menjelaskan dengan senyum paksa, Budi sudah yakin. Rian menyembunyikan sesuatu. Maya. Apa kamu pernah ke kantor Mas Rian? Belum, ya. Katanya masih sibuk, jadi belum sempat. Kami berencana akan ke sana lain waktu. Budi tidak melewatkan ekspresi lega di wajah Rian, mendengar jawaban Maya. Setelah makan, saat Rian pergi ke kamar mandi, Budi memeriksa jaketnya. Ia dengan hati-hati mengeluarkan dompet dari sakunya dan memeriksanya. Di KTP-nya jelas tertulis nama Rian Wijaya, tetapi ada yang aneh. Fotonya terlihat baru, tetapi tanggal penerbitannya sudah cukup lama. Lalu, ia menemukan sesuatu yang aneh di dalam dompet itu. Ada beberapa foto wanita lain, semuanya wanita muda, dan salah satunya. Tangan Budi gemetar. Wanita itu terlihat mirip dengan Rina Lestari yang hilang 5 tahun lalu. Pak, sedang mencari sesuatu? Suara Rian membuat Budi terkejut dan segera mengembalikan dompet itu ke tempatnya. Oh, tidak. Tidak apa-apa. Kalau begitu, saya harus pamit sekarang. Besok pagi saya harus berangkat kerja pagi-pagi. Rian buru-buru mengenakan jaketnya. Sepertinya ia menyadari Budi telah melihat dompetnya. Kok cepat sekali? Nanti saja pulangnya, kata Maya kecewa. Tetapi Rian sudah berjalan menuju pintu depan. Lain kali saya akan di sini lebih lama. Selamat malam. Setelah Rian pergi, Budi melepaskan Hiro. Hiro mengendus-endus sofa tempat Rian duduk, lalu menggeram pelan. Hero, kau benar-benar tahu sesuatu? Ya. Bisik Budi sambil mengelus anjingnya. Malam itu, Budi menelepon Agus lagi. Gus. Aku minta tolong. Bisa tolong periksa identitas orang, bernama Rian Wijaya? Rian Wijaya? Apa ada hubungannya dengan kasus cincin itu, Mas? Kemungkinan besar begitu. Tolong selidiki dengan hati-hati. Belum ada yang pasti. Baik, Mas. Besok saya kabari hasilnya. Setelah menutup telepon, Budi menatap keluar jendela. Hiro sudah tahu sejak awal, pria itu berbahaya. Sekarang, Budi pun mulai yakin. Rian Wijaya jelas menyembunyikan masa lalu yang kelam. Tetapi masalah terbesarnya adalah Maya. Bagaimana ia harus menjelaskannya pada putrinya?
belum ada bukti yang pasti. Keesokan paginya, Agus menelepon. Mas, gawat? Suara Agus terdengar sangat serius. Ada apa? Orang bernama Rian Wijaya itu tidak ada. Jantung Budi serasa berhenti berdetak. Apa maksudmu? Memang ada beberapa orang dengan nama itu di data kependudukan, tapi untuk rentang usia yang Mas sebutkan, semuanya tinggal di luar negeri atau sudah meninggal. Berarti KTP-nya palsu. Kemungkinan besar begitu. Dan, Mas, ada yang lebih gawat lagi. Budi menahan napas. Selain kasus Rina Lestari 5 tahun lalu, ada 3 kasus orang hilang lain yang serupa. Semuanya wanita muda usia 20,30-an, dan kesamaannya adalah mereka semua punya pacar baru. Pacar baru? Iya. Tapi identitas pacar-pacar mereka semuanya tidak jelas. Menggunakan nama palsu atau jejaknya tidak bisa ditemukan. Kepala Budi menjadi pusing. Mungkinkah Rian adalah seorang pelaku berantai? Bisa kirimkan berkas kasus-kasus itu? Sudah saya siapkan. Saya akan ke rumah Mas Budi sekarang. Lebih baik saya tunjukkan langsung. 30 menit kemudian, Agus tiba dengan membawa map tebal. Mas, lihat ini. Agus membentangkan beberapa foto, 4 wanita muda, semuanya seumuran dan cantik. Semua wanita ini hilang? Iya. Termasuk Rina Lestari, jadi total 4 orang. Dan yang aneh adalah, sebelum hilang, mereka semua bercerita pada orang-orang di sekitarnya bahwa mereka baru saja bertemu pacar baru. Budi melihat foto-foto itu dengan saksama. Salah satunya adalah wanita yang sama dengan yang ia lihat di dompet Rian kemarin. Wanita ini. Aku melihat fotonya di dompet Rian. Benarkah, Mas? Berarti sudah jelas. Ekspresi Agus menjadi semakin serius. Ngomong-ngomong, Maya di mana? Dia di kantor. Tapi katanya malam ini Rian akan datang lagi. Ini berbahaya, Mas. Kalau Rian curiga Maya tahu sesuatu. Saat itu, ponsel Budi berdering. Dari Maya, Ayah. Mas Rian tiba-tiba mengajakku liburan. Katanya ke Bali, hari ini juga. Liburan? Kenapa mendadak? Katanya mendadak dapat cuti dari kantor. Sekitar 2 malam 3 hari, bagaimana? Yah, Maya, jangan pergi. Hah? Kenapa? Budi menatap Agus. Agus mengangguk, memberi isyarat bahwa itu berbahaya. Ayah kurang enak badan. Kalau bisa, kamu di rumah saja temani ayah. Ayah sakit? Aku pulang sekarang juga. Tidak apa-apa. Hanya saja. Liburannya lain kali saja, ya. Baiklah. Yah. Nanti aku sampaikan ke Mas Rian. Begitu telepon ditutup, Agus berkata, Mas, Maya harus segera diamankan. Kemungkinan besar Rian sudah mulai curiga. Apa yang harus kita lakukan? Kita bawa Maya ke kantor polisi untuk perlindungan. Dan kita harus menangkap Rian, tapi kita belum punya bukti yang pasti. Mas, sudah 4 wanita hilang. Kita tidak bisa mengambil risiko lagi. Tiba-tiba, Hiro berlari ke arah pintu depan sambil menggonggong. Sepertinya ada yang datang. Budi mengintip dari jendela dan melihat mobil Rian. Cepat sekali dia datang, padahal Maya masih di kantor. Mas, ini berbahaya. Kalau Rian tahu Maya tidak ada di rumah. Bel pintu berbunyi. Selamat sore, Pak. Maya ada? Suara Rian? Tetapi terdengar dingin. Tidak seperti biasanya. Maya sedang pergi bertemu temannya. Oh, ya? Padahal dia bilang akan pulang. Mungkin rencananya berubah. Rian melihat ke dalam rumah dan menyadari kehadiran Agus. Siapa ini? Oh, ini rekan kerja lama saya. Mampir sebentar. Agus menjawab dengan santai, tetapi tatapan Rian menajam. Ngomong-ngomong, Pak, Bapak tidak sedang menyelidiki saya, kan? Pertanyaan Rian membuat Budi terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Apa maksudmu? Waktu itu Bapak melihat dompet saya. Dan Bapak terus bertanya hal-hal yang aneh. Rian melangkah maju. Wajahnya yang ramah telah sirna. Mas Rian, tenang dulu, kata Agus, tetapi Rian sudah menjadi orang yang berbeda. Tenang? Kalian yang mencurigai saya. Hiro menggonggong semakin keras, bersiap menerkam Rian. Anjing ini harus diurus dulu. Sejak awal sudah mengganggu, kata Rian sambil merogoh sakunya.
Polisi, angkat tangan. Teriak Agus sambil menodongkan pistol. Wajah Rian berubah total. Ia bukan lagi pemuda sopan. Ia adalah penjahat berbahaya dengan tatapan dingin. Rupanya kalian sudah tahu, ya? Tapi sudah terlambat, kata Rian sambil menyeringai. Maya sudah bersamaku. Wajah Budi pucat pasi. Apa maksudmu? Bapak pikir Maya ada di kantor? Dia sudah ada di bagasi mobil saya. Tidak sadarkan diri. Kaki Budi terasa lemas. Di mana? Di mana dia? Kalau mau tahu, datanglah sendiri. Tanpa polisi. Tempatnya sama seperti tempat aku membawa Rina dulu. Datang dalam 1 jam. Sendirian. Saat Rian membuka pintu untuk keluar, Hiro memutuskan tali pengikatnya dan menerkam. Jangan Hiro, tetapi sudah terlambat. Rian menendang Hiro dan lari keluar. Terdengar suara mesin mobil menyala, dan Rian menghilang. Mas Budi tidak apa-apa? Agus menopang Budi. Seluruh tubuh Budi gemetar. Maya. Putriku. Tenang, Mas. Kita pasti akan menemukannya. Hiro mendekati Budi dan merengek. Ia juga mengkhawatirkan Maya. Di mana tempat yang dia maksud? Lokasi kasus Rina Lestari 5 tahun lalu. Mungkin sebuah pabrik tua di pinggiran kota. Kita ke sana sekarang. Mas. Ini berbahaya. Bisa jadi jebakan. Aku tidak peduli. Dia putriku, kata Budi sambil berdiri. Hero juga bersiap mengikuti. Bawa Hiro juga. Mas. Siapa tahu bisa membantu? Usul Agus. Baiklah. Hiro. Ayo kita selamatkan Maya. Hero mengibaskan ekornya dan mengikuti. Seolah-olah ia berkata, tentu, ayah. Kita akan melindungi Maya. Pertarungan terakhir akan segera dimulai. Di dalam mobil menuju pabrik tua di pinggiran kota, hati Budi campur aduk. Selama 30 tahun menjadi polisi, ini pertama kalinya ia menghadapi kasus yang begitu pribadi. Mas, kita harus punya rencana. Kemungkinan besar Rian sudah menyiapkan jebakan, kata Agus sambil menyetir. Aku tahu. Tapi Maya dalam bahaya. Dari kursi belakang, Hiro merengek. Ia juga mengkhawatirkan Maya. Mas. Sepertinya Hiro ingin mengatakan sesuatu. Budi menoleh ke belakang dan melihat tingkah Hiro yang aneh. Ia terus mengendus-endus sambil menatap ke arah jendela. Hero, apa kau mencium sesuatu? Hiro menggonggong keras, seolah mengangguk. Mungkinkah dia mencium bau Maya? Bisa jadi. Penciumannya luar biasa tajam. Setibanya di pabrik, Budi mengamati sekitar. Ada beberapa bangunan menyeramkan, dan dari salah satunya terlihat cahaya samar. Sepertinya di sana, kata Agus sambil memeriksa pistolnya. Kita dekati dengan hati-hati. Aku akan membawa Hero. Mereka bertiga mendekati bangunan dengan waspada. Hiro terus menunjuk ke arah tertentu sambil menggeram pelan. Begitu masuk ke dalam gedung, suara Rian terdengar. Aku bilang datang sendiri, tapi kau membawa polisi? Tunjukkan dulu putriku, teriak Budi. Naiklah ke lantai 2. Polisinya harus tetap di bawah. Agus memegang lengan Budi. Berbahaya, Mas. Biar saya yang naik dulu. Tidak. Aku yang harus pergi. Tiba-tiba, Hiro berlari ke arah yang berbeda. Seolah-olah ia menemukan sesuatu. Hiro sepertinya menemukan sesuatu. Budi dan Agus mengikuti Hiro. Anjing itu berhenti di depan sebuah tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Mungkinkah Maya ada di bawah tanah? Padahal Rian bilang di atas. Saat itu, suara Rian terdengar lagi dari lantai 2. Cepat naik, atau Maya akan dalam bahaya. Namun, Hiro terus menunjuk ke arah ruang bawah tanah sambil menggonggong. Kita percaya pada Hero, kata Agus, mengambil keputusan. Mereka menuruni tangga. Dalam kegelapan, terdengar suara rintihan samar. Maya! Teriak Budi. Saat senter diarahkan, terlihat Maya terikat di sebuah kursi. Ia sadar, tetapi mulutnya ditutup lakban. Maya! Saat Budi berlari untuk melepaskan ikatan putrinya, rupanya anjing itu yang menemukannya. Suara Rian terdengar dari belakang. Entah bagaimana, ia sudah turun ke ruang bawah tanah. Angkat tangan. Agus menodongkan pistol, tetapi Rian juga sudah memegang senjata. Pertunjukan yang bagus. Ayah dan anak yang mengharukan, kata Rian dengan nada mengejek.
Kenapa kau melakukan ini? Tanya Budi. Kenapa? Karena menyenangkan. Aku suka menghancurkan keluarga yang bahagia, kata Rian sambil menyeringai. Rina dan wanita-wanita lainnya, mereka semua terlihat bahagia. Senang karena bertemu cinta yang baru. Aku hanya ingin menunjukkan betapa fananya kebahagiaan itu. Karena orang sepertimu. Ya, karena aku. Dan hari ini, giliran Maya. Saat Rian mengarahkan senjatanya ke Maya, Hiro tiba-tiba menerkamnya. Rian terhuyung dan senjatanya jatuh. Sekarang, Agus menerjang Rian dan melumpuhkannya. Maya, kau tidak apa-apa? Tanya Budi sambil melepaskan lakban di mulut putrinya. Ayah, aku takut sekali. Maya menangis di pelukan ayahnya. Sudah tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Hiro mendekat dan menjelati tangan Maya, seolah berkata, tidak apa-apa, Maya. Hiro, terima kasih. Kau menyelamatkan keluarga kita, kata Budi sambil memeluk Hiro. Rian terbaring di lantai, dilumpuhkan oleh Agus. Wajah pemuda sopan itu telah lenyap, yang tersisa hanyalah wajah seorang penjahat keji. Berapa banyak keluarga yang menderita karena orang ini? Gumam Budi dalam hati. Semuanya sudah berakhir, Mas, kata Agus sambil memborgol Rian. Kalau tidak ada Hiro, entah apa yang akan terjadi, kata Maya sambil memeluk anjing itu. Hiro tahu sejak awal. Orang itu berbahaya. Benar, anjing memang luar biasa. Mereka bisa melihat lebih akurat daripada manusia, kata Budi sambil mengelus kepala Hiro. 30 menit kemudian, mobil polisi dan ambulans tiba. Rian ditangkap, dan Maya berhasil diselamatkan. Mas, dengan kasus ini, kasus Rina Lestari 5 tahun lalu dan semua kasus yang belum terpecahkan itu akan terselesaikan, lapor Agus. Syukurlah. Keluarga mereka akhirnya bisa mengetahui kebenarannya. Dalam perjalanan pulang, Maya berkata kepada ayahnya, Ayah, maafkan aku. Aku terlalu mudah percaya padanya. Bukan, Maya. Dia yang terlalu licik. Ini bukan salahmu. Tapi Hiro benar-benar hebat. Dia sudah tahu semuanya sejak awal, kata Maya sambil memeluk Hiro. Hiro, mulai sekarang aku akan percaya padamu. Hiro mengibaskan ekornya dan menjilati wajah Maya. Setibanya di rumah, ketiga anggota keluarga itu duduk di ruang tamu. Suasana damai yang sudah lama tidak mereka rasakan. Ayah, sepertinya aku terlalu terburu-buru. Mulai sekarang, aku akan lebih berhati-hati dalam mengenal orang. Benar. Begitu lebih baik. Dan dengarkan juga kata Hiro. Hiro ikut mengibaskan ekornya. Malam itu, Budi duduk di halaman bersama Hiro sambil menatap bintang. Hiro, kalau tidak ada kau, entah apa yang akan terjadi. Hiro duduk di sebelah Budi dan menyandarkan kepalanya. Kau benar-benar malaikat pelindung keluarga kita. Kehangatan tubuh Hiro terasa menenangkan. Ia adalah anggota keluarga yang berharga yang telah hidup bersama mereka selama 13 tahun. Bintang-bintang di langit bersinar sangat terang malam itu. Sebulan kemudian, Rian atau nama aslinya, Bambang Kurniawan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hukuman atas 4 kasus orang hilang, dan 2 kasus penipuan tambahan yang terungkap. Mas, terima kasih atas kerja kerasnya, kata Agus saat mengunjungi rumah Budi. Terima kasih kembali, Gus. Berkat kau juga semua ini bisa selesai. Bukan saya, Mas. Ini semua berkat Hiro, kata Agus sambil tersenyum melihat Hiro yang sedang berjemur di halaman. Ngomong-ngomong, Mas, Hiro jadi viral di media. Hiro si anjing pahlawan, bahkan masuk berita. Benar saja. Kisah Hiro menyebar dari berita lokal hingga menjadi berita nasional. Kisah mengharukan tentang anjing polisi pensiunan yang menyelamatkan keluarganya. Tetapi bagi Budi, ada yang lebih berharga dari itu semua. Ayah, aku pulang. Maya masuk ke rumah dengan wajah ceria. Setelah kejadian itu, Maya menjadi lebih ceria. Yang terpenting, kepercayaannya pada ayah dan Hiro semakin dalam. Selamat datang, Maya. Bagaimana di kantor hari ini? Baik, ya. Tapi ada kejadian aneh. Maya meletakkan tasnya. Ada karyawan baru di kantor. Semua teman-temanku bilang dia orang baik. Tapi menurutku, ada yang aneh dengannya. Budi terkejut. Aneh bagaimana? Cara bicaranya agak kaku, dan sepertinya ada yang dia sembunyikan.
Kalau dulu, mungkin aku tidak akan peduli. Tapi sekarang, aku jadi lebih waspada. Budi merasa bangga mendengar ucapan putrinya. Sepertinya Maya menjadi lebih dewasa setelah kejadian itu. Itu bagus. Saat menilai orang, kesan pertama memang penting, tapi mengamatinya seiring waktu jauh lebih penting. Iya, aku mengerti sekarang. Maya menatap Hero dan tersenyum. Aku juga akan meminta pendapat Hero. Aku tidak akan pernah mau bertemu dengan orang yang tidak disukai Hero. Hero, seolah mengerti ucapan Maya, mengibaskan ekornya. Sambil menyiapkan makan malam, Budi berpikir. Meskipun kejadian mengerikan itu terjadi, ikatan keluarga mereka justru menjadi lebih kuat. Ayah, nanti aku belajar masak, ya? Biar sesekali bisa masakin buat ayah. Tentu saja. Masakan yang Hero suka juga. Hero menatap dari dekat dapur dengan tatapan penuh harap. Setelah makan malam, saat mereka bertiga sedang menonton TV di ruang tamu, berita tentang Hero muncul. Seekor anjing herder bernama Hero menjadi perbincangan hangat setelah memainkan peran kunci dalam penyelesaian kasus orang hilang berantai yang terjadi di pinggiran Jakarta. Hero, seekor anjing polisi pensiunan, memperingatkan keluarganya akan bahaya melalui perilakunya yang tidak biasa. Wah! Hero masuk TV. Seru Maya dengan gembira. Hero, kau terkenal. Hero melihat ke arah TV, lalu memiringkan kepalanya. Sepertinya ia tidak mengerti mengapa dirinya ada di sana. Hero hanya melindungi keluarganya. Tapi orang-orang jadi heboh begini, kata Budi sambil mengelus kepala anjingnya. Beberapa hari kemudian, sebuah paket tiba di rumah mereka. Setelah dibuka, isinya adalah makanan anjing berkualitas tinggi, camilan, dan sepucuk surat. Surat itu dari Ibu Rina Lestari, korban yang hilang 5 tahun lalu. Untuk Hero, berkat dirimu, kami akhirnya mengetahui kebenaran tentang putri kami, Rina. Kami bisa menemukan jawaban yang telah kami tunggu selama 5 tahun. Meskipun Rina tidak akan pernah bisa kembali, kami akhirnya bisa menemukan kedamaian. Saya mengirimkan beberapa camilan yang mungkin akan disukai oleh Hero. Ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Salam, Ibu Rina Lestari. Mata Budi berkaca-kaca. Hero, kau tahu berapa banyak orang yang telah kau bantu? Hero tidak mengerti isi surat itu, tetapi sepertinya ia bisa merasakan emosi Budi. Ia duduk diam di sebelah Budi, seolah mencoba menghiburnya. Malam itu, Budi berjalan-jalan di halaman bersama Hero. Hero, kalau tidak ada kau, entah apa yang akan terjadi. Hero menatap Budi dan mengibaskan ekornya sedikit. Mungkin sudah takdir kau datang ke rumah ini 13 tahun yang lalu, atau mungkin kau datang untuk melindungi Maya. Bintang-bintang berkelip di langit, malam yang damai. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Budi berpikir, ada cinta di dunia ini yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terkadang, cinta itu justru bersinar lebih terang dari makhluk kecil di sisi kita. Seperti Hero. Hero telah mengajarkan bahwa keluarga sejati tidak hanya terikat oleh darah. Diam-diam menjaga, dan saat bahaya datang, rela mengorbankan diri untuk melindungi keluarga, itulah cinta sejati. Di luar jendela, malam yang sunyi terus berlanjut, tetapi di dalam rumah, kehangatan cinta memenuhi segalanya. Hero tertidur dengan damai di antara Budi dan Maya. Melihatnya, Budi yakin, keluarga mereka sekarang benar-benar aman. Selama ada Hero, bahaya apapun yang datang, ia akan melindungi mereka. Dan ia pun berpikir, mungkinkah di sisi Anda juga ada sosok seperti Hero yang diam-diam menjaga Anda? Cobalah untuk memahami hati makhluk berharga itu hari ini. Cinta tanpa kata yang mereka berikan mungkin akan menjadi cahaya yang menyelamatkan hidup Anda.